ya, berdakwah kepada keluarga, menyambung tali silaturahim. Ini amal-amal yang sangat agung. Kalau kita biasanya di hari-hari biasa silaturahim itu jarang, ya, 2 bulan sekali, sebulan sekali, maka pada 10 awal bulan Zulhijjah kita berincak mendatangi ke rumah keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmatnya begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keutamaan, mendatangkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema kita, kajian kita pada malam hari ini, kita akan membahas kajian tematik yang judulnya keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Zulhijjah salah satu bulan yang mulia. Bahkan dia termasuk bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Kemudian kata Allah, fala tadrimu fihinna anfusakum. Minha arba'atun hurum, fala tadrimu fihinna anfusakum. Kemudian kata Allah, di antara bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan, dan janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan tersebut. Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis menafsirkan ayat ini. Kata Nabi SAW, inna zaman istadara kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum salasatun mutawaliyat Julqa'dah wa Julhijjah wa Muharram wa Rajabun mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Kata Nabi SAW, sesungguhnya zaman itu ya kembali sebagaimana Allah ciptakan. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, tidak berubah. Waktu itu setahun itu 12 bulan, kata Nabi, tidak berubah. Ya, karena orang jahiliyah zaman dahulu, mereka itu sangat memuliakan bulan haram. Ya. Saking memuliakannya mereka bersepakat bahwa tidak boleh pada bulan-bulan haram tersebut mereka berperang, merampok, mengambil harta, menumpahkan darah, tidak boleh. Mereka bersepakat. Tetapi subhanallah, ketika datang bulan haram, mereka ini ingin berperang, tapi terikat dengan perjanjian tersebut. Bagaimana caranya? Akhirnya mereka ubah bulan itu. Mereka ubah, ya, Muharram mereka akhirkan, Safar mereka dulukan. Safar dulu, baru Muharram kata mereka. Biar mereka bisa berperang. Akhirnya diubah-ubah bilangan bulan tersebut. Orang zaman jahiliyah zaman dahulu. Makanya kata Nabi, bulan itu tidak pernah berubah, zaman itu tidak pernah berubah. Ya. Dan kemudian Nabi menegaskan, ya,
bahwasanya ada 4 bulan kata Nabi yang diharamkan, yang dimuliakan. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wa Muharram. Kemudian kata Nabi Rajab, dan Rajab itu dimuliakan oleh Bani Mudar, suku Mudar, ya kabilah Mudar. Dan Rajab itu kata Nabi di antara Jumada dan Sya'ban. 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian Rajab kata Nabi itu antara Jumada dan Sya'ban. Ayat dan hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya bulan Dzulhijjah salah satu bulan yang dimuliakan. Dan dia dikatakan satu bulan dari bulan haram. Apa keutamaannya bulan haram ini? Pertama, ya bulan haram ini adalah bulan yang seseorang kalau dia melakukan perbuatan dosa pada bulan tersebut, maka dosanya diperbesar hukumannya. Bukan dilipat gandakan, tapi diperbesar hukuman dosanya. Kalau orang itu berbuat dosa di bulan yang lain dengan dosa yang sama, kalau dihukumnya dengan dipukul dengan 1 kali pukulan dengan sapu lidi, kalau di bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab, orang berbuat maksiat dengan maksiat yang sama, maka pukulannya sama dengan 1 pukulan, tapi berbeda jenis pukulannya. Yang satu dipukul dengan sapu lidi di luar bulan haram, di dalam bulan haram dipukul dengan balok. 1 pukulan sama, tetapi jenis hukumannya diperbesar. Ya, diperbesar. Maka kata para ulama, ini bahaya. Orang yang melakukan perbuatan haram, perbuatan dosa di bulan haram, hukumannya diperbesar. Kemudian yang kedua, kata para ulama, ketika dia bulan mulia, dia bulan zamanul fadil, zaman yang utama. Sehingga ibadah dikerjakan pada bulan tersebut lebih afdal, lebih utama dibandingkan dengan ibadah-ibadah dikerjakan pada bulan yang lain. Kemudian secara khusus, ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW mengkhususkan 10 awal bulan Dzulhijjah itu memiliki keutamaan. Selain bulan Dzulhijjah ini bulan haram, secara khusus ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW menjelaskan 10 awal bulan Dzulhijjah itu memiliki keutamaan secara khusus. Disebutkan di dalam sebuah ayat, di dalam surah Al-Fajr, Allah mengatakan wal fajr walayalin ashar. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi fajar, walayalin ashar, demi 10 malam. Para ulama menafsirkan yang dimaksudkan dengan 10 malam di sini adalah disebutkan oleh para ulama adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Kalau Allah itu bersumpah terhadap sesuatu, menunjukkan agungnya sesuatu tersebut. Ketika Allah bersumpah wal asr, demi waktu, menunjukkan agungnya waktu tersebut. Sebab itu pula ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 malam bulan Dzulhijjah, menunjukkan agungnya 10 hari di bulan Dzulhijjah tersebut. Kemudian juga di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya bulan Dzulhijjah itu juga disebutkan oleh Allah. Allah katakan wa yadhkurusmallah fi ayyamin ma'lumat. Hendaklah kalian mengingat Allah pada hari-hari yang diketahui. Maklumat, hari-hari yang diketahui. Para ulama ayyam maklumat yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Berdasarkan pendapat jumhur ulama. Oleh karenanya, keutamaan 10 bulan Dzulhijjah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, hadis yang masyhur dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam al-amal salih fihin ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Faqalu ya Rasulullah wala al-jihad fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bi syai'. Yang artinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari yang mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala
daripada 10 awal bulan Zulhijjah. Kemudian para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah." Bahkan keutamaan 10 hari ini mengalahkan jihad di jalan Allah. Sahabat langsung membandingkan dengan jihad. Kenapa? Karena jihad itu adalah dzurwatu sanamil Islam. Inti dan kejayaan Islam itu di jihad. Dan sahabat tahu besarnya pahala jihad tersebut. Sahabat ingin mengetahui mana lebih besar pahalanya dengan jihad. Kemudian kata Nabi SAW, walal jihad fi sabilillah. Bahkan pahalanya mengalahkan orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kata Nabi, yang bisa menandingi 10 awal bulan Zulhijjah, seseorang berjihad dengan jiwanya dan dengan hartanya, kemudian dia pulang tidak membawa apa-apa. Artinya orang tersebut tertumpah darahnya, terbunuh di medan peperangan, hartanya habis, dia berjihad dengan hartanya, jiwanya tertumpah, darahnya tertumpah di sana, baru itu bisa mengalahkan dan menyaingi amalan 10 awal bulan Zulhijjah. Makanya kata para ulama, 10 awal bulan Zulhijjah ini 10 hari yang sering dilupakan. Baik di kalangan kaum muslimin ataupun di kalangan takmir masjid. Kenapa saya katakan takmir? Anda perhatikan, takmir masjid itu kalau datang bulan Ramadan cat masjidnya, ya. Mencat masjidnya, memperbaiki mikrofon, apa-apa. Coba 10 awal bulan Zulhijjah pada bihinipan berataan. Ya, kenapa? Karena mereka menganggap 10 awal bulan Zulhijjah itu biasa-biasa saja. Tidak seistimewa bulan Ramadan. Padahal para ulama berselisih. Mana lebih utama? 10 awal bulan Zulhijjah apakah 10 terakhir bulan Ramadan? Mereka sepakat, ahlul ilm sepakat 10 awal bulan Zulhijjah itu lebih utama daripada 20 Ramadan yang pertama. Tanggal 1 sampai 20 Ramadan itu lebih utama apa? 10 awal bulan Zulhijjah. Para ulama berselisih, mana yang lebih utama? 10 terakhir, karena intinya Ramadan itu adalah 10 terakhir. Karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Mana lebih utama? 10 malam terakhir di bulan Ramadan ataukah 10 awal bulan Zulhijjah? Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, yang benar adalah siangnya, kata beliau, lebih utama 10 awal di bulan Zulhijjah dan malamnya lebih utama 10 akhir di bulan Ramadan. Artinya 10 awal bulan Zulhijjah ini cuma kalah di malam 10 terakhir. Artinya di selain itu dia paling utama. Makanya keliru kata para ulama, orang yang beranggapan keistimewaan di 10 awal bulan Zulhijjah ini hanya di siangnya saja, di pagi harinya saja, bukan di malamnya. Siang dan malamnya adalah malam yang istimewa. Siang dan malamnya adalah malam istimewa. Para ulama mengatakan kenapa 10 awal bulan Zulhijjah itu begitu istimewa. Ya, begitu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan kenapa 10 awal bulan Zulhijjah itu lebih diutamakan. Karena kata beliau, karena pada 10 awal bulan Zulhijjah itu terkumpul ummahatul ibadat, induknya ibadah. Induknya ibadah itu terdapat pada 10 awal bulan Zulhijjah. Kata Hafidh Ibnu Hajar, di 10 awal bulan Zulhijjah ada ibadah salat. Kemudian ada ibadah sedekah. Ada ibadah puasa, ada ibadah haji. Yang mana 4 hal ini tidak Anda akan dapatkan secara sekaligus bersamaan kecuali pada 10 awal bulan Zulhijjah. Bulan Ramadan, orang tidak bisa berhaji. Bulan Syawal tidak bisa orang berhaji. Yang hanya terkumpul 4 ibadah sekaligus bersamaan hanya ada pada 10 awal bulan Zulhijjah. Maka itulah sebabnya kata Hafidh Ibnu Hajar, 10 awal bulan Zulhijjah ini lebih utama daripada hari-hari yang lainnya, bahkan mengalahkan keutamaan bulan Ramadan. Ya, kecuali 10 terakhir di bulan Ramadan. Oleh karenanya di dalam agama Islam, ya, ada beberapa amalan, ya, yang kita disuruh untuk perhatian. Tentunya amal soleh yang dikerjakan pada bulan yang fadil, pada hari-hari yang utama tentu lebih afdal. Amal soleh apa saja kita kerjakan itu lebih utama. Ya. Tetapi ada beberapa hal yang kita prioritaskan, yang kita kerjakan pada 10 awal bulan Zulhijjah. Kalau kita bisa mengerjakan semua amal ibadah,
itu tentu lebih baik. Makanya Sa'id bin Jubair ketika masuk 10 bulan Zulhijjah, hadis Abdullah bin Abbas ini datang dari Sa'id bin Jubair, rawinya. Rawi yang meriwayatkan hadis ini, kata dia adalah, kana Sa'id bin Jubair idza dakhala al-ashr wajtahada ijtihadan syadida. Sa'id bin Jubair, kata rawi yang meriwayatkan hadis ini, kalau masuk 10 awal bulan Zulhijjah, beliau bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Hatta yakad la yaqdiru alaih. Sampai-sampai beliau tidak bisa melaksanakan ibadah tersebut. Artinya beliau bersungguh-sungguh betul semuanya beliau kerjakan. Sampai beliau seolah-olah tidak mampu lagi untuk melaksanakan ibadah. Saking beliau totalitasnya pada 10 awal bulan Zulhijjah. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa amalan yang disunnahkan, diprioritaskan ketika kita berada di 10 awal bulan Zulhijjah. Yang pertama, disunnahkan seseorang itu memperbanyak berzikir kepada Allah. Memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat. Kata Allah Subhanahu wa taala, berzikirlah kalian kepada Allah pada hari-hari 10 bulan Zulhijjah. Ya, 10 awal bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk berzikir. Dan seutama-utama zikir, afdhaluz zikir, seutama-utama zikir yang kita perhatikan adalah bacaan Quran. Kalau Anda di bulan Ramadan itu bisa khatam 1 juz seharinya, bisa Anda membaca 1 juz, seharusnya di 10 awal bulan Zulhijjah Anda lebih dari itu. Karena dia lebih utama daripada bulan Ramadan. Ya, 20 awal bulan Ramadan dia lebih utama. Kita biasanya bulan Ramadan itu 10 awal kita biasanya semangat-semangatnya. Kebanyakan orang kadang makin kesini Ramadannya makin turun semangatnya. Ya. Kecuali orang yang diberikan ya, keistiqomahan, dia semakin meningkat. Maka kalau kita di awal Ramadan itu bisa totalitas banyak membaca Al-Quran, seharusnya di 10 awal bulan Zulhijjah kita lebih banyak lagi. Makanya Nabi SAW mengatakan, man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harf walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harf. Kata Nabi SAW, saya barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quranul Karim, maka dia mendapatkan 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tidak. Melainkan kata Nabi, alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim itu satu huruf. Maka ini menunjukkan bahwasanya dilipat gandakan amal saleh yang luar biasa. Terlebih lagi dibaca pada 10 awal bulan Zulhijjah. Kemudian yang kedua kata para ulama, zikir yang diprioritaskan selain membaca Al-Quran, seseorang tersebut memperbanyak tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil. Memperbanyak dia ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Perbanyak pada 10 awal bulan Zulhijjah. Kenapa? Karena Allah yang menyuruh wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat. Berzikirlah kalian kepada Allah pada 10 awal bulan Zulhijjah. Makanya Abu Hurairah dan Ibnu Umar dikatakan yakhrujani ila suq fil ashr fayukabbiran wa yukabbiran nas bitakbirihima. Kata disebutkan sesungguhnya Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau ketika masuk 10 awal bulan Zulhijjah, beliau datang ke pasar. Beliau bertakbir, 2 orang itu bertakbir dan diikuti oleh manusia. Dan tidaklah beliau datang ke pasar kecuali hanya bertakbir, bukan berjualan, enggak ada. Datang ke pasar hanya untuk bertakbir dan diikuti oleh semua sahabat. Ini kenapa? Karena mereka tahu keutamaan 10 awal bulan Zulhijjah. Makanya kata para ulama, takbir itu zikir yang paling khusus pada 10 bulan Zulhijjah. Identik. Zikir yang paling identik dengan 10 awal bulan Zulhijjah adalah bertakbir.
Seorang mengucapkan takbir Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Itu zikir yang paling identik pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga ya, seseorang juga menjaga zikir-zikir pagi dan petang ya. Kemudian membaca juga ya zikir habis salat dijaga khusus pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan di hari-hari selain bulan Dzulhijjah pun kita jaga. Terlebih-lebih lagi 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan kata para ulama juga seseorang memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar di 10 awal bulan Dzulhijjah. Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Kata Nabi SAW, sungguh beruntung orang yang mendapatkan di lembarannya ya, istighfar yang banyak. Maka perbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang saya sebutkan tadi khusus bagi orang-orang yang tidak berhaji. Adapun orang yang berhaji, apa yang mereka lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah? Apa yang mereka perbanyak? 2 saja yang mereka perbanyak. Apa? Mereka memperbanyak, pertama, memperbanyak talbiyah. Mereka mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini yang dia perbanyak. Yang kedua, dia perbanyak takbir. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Maka ini yang diperbanyak bagi orang yang berhaji. Apakah dia tidak boleh beristighfar? Silahkan. Tetapi 2 hal ini yang menjadi prioritas bagi orang yang berhaji. Adapun selain orang berhaji yang saya sebutkan tadi, pertama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amalan yang patut dijaga ketika seseorang itu dia berada di 10 awal bulan Dzulhijjah, yaitu mengerjakan sholat 5 waktu pada waktunya secara berjamaah ya, dan bersegera untuk mendatanginya ya. Kemudian kata para ulama juga menjaga sholat sunnah rawatib yang 12 dan menjaga sholat duha dan witir ketika seseorang itu berada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi, alaika bi kasrati sujud fa innaka lan tasjud sajdatan illa rafaqallahu biha darajah wa hutta anka biha khati'ah. Kata Nabi SAW, hendaklah engkau memperbanyak sujud. Sesungguhnya tidaklah engkau sujud karena Allah. Satu sujud saja Allah tinggikan derajatmu dan Allah hapuskan dosamu. Maka ya kita memperbanyak ibadah yang namanya salat. Jaga salat. Jangan kita meninggalkan salat 5 waktu. Kemudian jaga juga salat sunnah rawatib kita, jangan kita tinggalkan. Jaga pula salat duha, salat witir ya. Ya kalau bisa jaga salat tahajudnya. Jangan sampai kita terlewatkan pada 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, amalan yang dianjurkan ketika seseorang berada pada 10 awal bulan Dzulhijjah yaitu melaksanakan haji dan umrah. Ya, ini tentu bagi orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengatakan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan al-umrah ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u ila al-jannah. Kata Nabi, al-umrah ila al-umrah, umrah yang satu ke umrah yang berikutnya, kaffaratun lima bainahuma, penghapus dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang setimpal kecuali surga. Maka seseorang kalau bisa berhaji. Orang kalau bisa diluaskan rezekinya, maka berhaji. Jangan Anda tunda-tunda. Karena berhaji itu hukumnya wajib, segera. Maka kalau orang punya harta, kemudian dia tunda-tunda hajinya, berdosa. Dia berdosa. Dan berhaji di waktu masih muda, itu lebih baik ketimbang berhaji di waktu tua. Karena orang yang tua itu memiliki keterbatasan di dalam ibadah haji. Ibadah haji itu banyak sekali mengandalkan fisik. Ya. Sedangkan orang tua kadang-kadang punya keterbatasan. Ya. Maka mumpung kita masih muda, tidak ada penyakit dan semisalnya atau penyakit yang ringan, maka berhaji. Ya. Kemudian memperbanyak umrah.
Ya, kalau bisa seseorang bisa berumrah ya di bulan Zulhijjah ini, maka itu yang terbaik, 10 awal bulan Zulhijjah. Siapa caranya? Wallahu a'lam, antum urus sendiri. Ya, ya. Maka kalau seseorang itu bisa umrah ya di 10 awal bulan Zulhijjah, maka berusaha dia umrah. Diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berusaha umrah ya. Karena ini amal yang sangat agung yang dilakukan oleh seorang muslim ketika dia berada di 10 awal bulan Zulhijjah. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang keempat yang kita prioritaskan ketika kita berada di 10 awal bulan Zulhijjah, yaitu berpuasa. Pertama, berpuasa pada hari Arafah. Disebut dengan hari Arafah ya. Para ulama berselisih tentang penamaan hari Arafah itu. Dikatakan kata hari Arafah karena di situ Adam dan Hawa bertemu di tempat tersebut. Yata'arafan. Adam dan Hawa bertemu di sana, makanya disebut dengan Arafah. Sebagian ulama mengatakan disebut dengan Arafah karena kaum muslimin saling mengenal satu sama lain. Makanya disebut dengan Arafah. Sebagian ulama menyebutkan nama Arafah karena Jibril ketika mengajarkan manasik haji kepada Nabi SAW, Jibril mengatakan, "A'rafta hadza?" Apakah engkau tahu wahai Muhammad ini? Maka dari kata itulah A'rafta itu diambil kata Arafah. Sebagian ulama mengatakan dikatakan namanya Arafah ya, bahwasanya masyair tersebut, tempat tersebut diketahui oleh setiap orang. Orang kalau nggak dijelaskan Arafah tahu semua orang. Iya. Diketahui, dikenal oleh kaum muslimin. Ada 4 sebab kenapa dinamakan Arafah. Wallahu a'lam. Tapi itulah sebab yang dijelaskan di buku-buku fikih kenapa dinamakan Arafah tersebut. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa hari Arafah ini puasa yang sangat utama, ya. Disebutkan di dalam sebuah hadis kata Nabi sallam, "Ahtasibu ayukaffir sanatal madiyah wal baqiyah." Kata Nabi sallam, puasa hari Arafah itu saya menyangka, kata Nabi, bahwasanya dia akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu, tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Ini menunjukkan keutamaan seseorang itu puasa pada hari Arafah. Para ulama mengatakan puasa hari Arafah itu apakah lantaran tanggal 9 Zulhijjah ataukah disebabkan karena orang wukuf di Arafah. Terjadi khilaf di kalangan ahlul ilm. Orang berpuasa di hari Arafah itu lantaran apakah dia wukuf ataukah lantaran tanggal 9. Maka ya, para ulama juga berselisih tentang masalah Arafah itu. Apakah Arafah itu, ya makanya para ulama membedakan antara Arafah dan Arafat. Ya. Apakah Arafah itu ya Yaumu Arafah? Kata para ulama kalau disebutkan dengan Yaumu Arafah, maka ini dimaksudkan adalah tanggal 9 Zulhijjah. Tapi kalau disebut dengan Arafah, kata para ulama, maka itu tempat untuk wukuf di Arafah. Maka terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah puasa Arafah itu disebabkan karena orang wukuf ataukah karena tanggal 9. Faedahnya mengetahui khilaf ini apa? Kalau terjadi perbedaan di suatu negeri, berbeda dengan negeri di Arab Saudi misalnya, di Indonesia secara khusus, secara lebih sempit lagi di Banjar. Ya, kalau terjadi perbedaan di sana, misalnya di sana lebih dahuluan puasanya atau wukufnya, dan di tempat kita terlambat berdasarkan keputusan pemerintah. Apakah kita berpuasa hari Arafahnya ikut di sana ataukah mengikuti di negara kita? Maka terjadi khilaf yang sangat panjang di kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ini adalah seseorang mengikuti puasa hari Arafah di negaranya, yaitu di negaranya tanggal 9, walaupun di Arab sana sudah tanggal 10, maka dia mengikuti di negaranya. Kenapa? Ada beberapa dalil. Di antaranya adalah zaman dulu juga orang itu tidak ada informasi secanggih zaman sekarang. Zaman dulu yang negerinya berjauhan dengan Arab Saudi, ya, mereka berpuasa hari Arafah gimana caranya mereka? Sedangkan kabar sampai kepada mereka tanggal 1 Zulhijjah itu nggak mungkin ya sampai kepada mereka itu dalam waktu yang dekat. Karena zaman dulu tidak ada telepon, tidak ada apa? Ya, WA-an, tidak ada zaman dahulu, ya. Orang dulu menyampaikan berita dengan apa? Lewat kuda, ya,
posnya laut pos. Maka orang yang di ujung sana, orang Islam di ujung sana, bagaimana dia mengetahui puasa? Kecuali dengan dia melihat bulan di tempat negaranya. Makanya kata para ulama, ini dalil yang sangat kuat ya, bahwasanya puasa hari Arafah itu mengikuti ya tempat ya di mana dia berada. Kemudian yang kedua, puasa hari Arafah ini disunnahkan bagi orang yang tidak berhaji. Adapun orang yang berhaji itu tidak disunnahkan dia puasa Arafah. Orang yang berhaji itu disunnahkan dia memperbanyak doa, zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, mana yang lebih utama? Kalau seandainya puasa Arafah bertepatan dengan berbukanya puasa Daud kita. Misalnya, pian ini puasa Daud. Kemudian pas tiba giliran puasa hari Arafah, pas giliran berbuka. Karena puasa Daud itu sehari berbuka, sehari puasa. Pas giliran puasa hari Arafah, pas giliran berbuka. Mana yang lebih utama? Kita puasa Daud ataukah kita puasa hari Arafah? Kata Nabi, Abdulus siyam siyamuda Daud alaihissalam. Seutama-utama puasa adalah puasa Daud alaihissalam. Maka kata para ulama, zahir dari hadis ini maksudnya adalah betul seutama puasa ada puasa Daud alaihissalam. Dan zahir dari hadis ini, seseorang kalau sudah puasa Daud, dia tidak menambah lagi puasa sunnah yang lain. Puasa Senin Kamis, puasa tiap bulan, 3 hari tiap bulan, ayyamul bid, ya. Tetapi kata ulama, puasa yang jarang dalam setahun terjadi, maka sunnahnya dia berpuasa. Dia berhenti Daud, sunnahnya dia berpuasa. Seperti apa? Puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa hari Asyura, dan termasuk di dalamnya adalah puasa Arafah. Maka sunnahnya kata ahlul ilm, dia berpuasa hari Arafah, dia berhenti Daudnya, nanti lanjutkan lagi setelah hari tasyrik. Ya. Kemudian kata para ulama, bagaimana kalau seandainya puasa hari Arafahnya bertepatan dengan hari Jumat? Ya, kebetulan di tempat kita itu hari Jumat. Boleh tidak seseorang berpuasa Arafah dimulai dengan hari Jumat, sedangkan sebelumnya dia tidak berpuasa, dan setelahnya hari raya. Sedangkan ada hadis Nabi sallam, kata Nabi, la takhtassu lailatul jum'ah biqiyamin wala bisyamin. Kata Nabi, jangan kau khususkan hari Jumat itu dengan sholat secara khusus dan puasa secara khusus. Para ulama mengatakan tidak mengapa seseorang puasa hari Arafah bertepatan dengan hari Jumat. Larangan itu adalah mengkhususkan puasa sunnah mutlak, tidak berkaitan dengan apapun. Sedangkan ini ada sebabnya, yaitu sebabnya adalah hari Arafah. Termasuk juga kalau bertepatan dengan hari Sabtu. Misalnya pemerintah menetapkan hari Arafah hari Sabtu misalnya. Dan ini insya Allah tahun ini tidak mungkin. Misal ya, mungkin tahun belakangan ya. Misalnya puasa hari Arafah hari Sabtu. Boleh tidak seseorang mengkhususkan puasa hari Arafah pada hari Sabtu? Karena ada juga hadis larangan Nabi seseorang memulai puasa pada hari Sabtu. Jawabannya boleh. Kita berpuasa hari Arafah pada hari Sabtu, karena larangan itu adalah pengkhususan puasa secara mutlak. Kalau ada sebab, maka tidak mengapa seseorang berpuasa pada hari Arafah di hari Sabtu. Kemudian juga Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disunnahkan pula kita juga berpuasa di 10 awal bulan Zulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 9-nya adalah puasa hari Arafah. Tetapi perlu diingat, tidak ada hadis yang sahih yang menyuruh puasa secara khusus di tanggal 1 sampai tanggal 8. Tidak ada hadis yang sahih. Semua hadisnya adalah hadis yang lemah. Tetapi ada hadis secara umum yang memerintahkan kita berpuasa pada hari memerintahkan kita untuk beramal saleh pada 10 awal bulan Zulhijjah. Ya, tadi hadis Abdullah bin Abbas yang kita bacakan di awal tadi. Tidak ada amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah kecuali pada 10 awal bulan Zulhijjah. Di antara bentuk amal saleh adalah puasa. Makanya ahlul ilm menyebutkan hendaknya seseorang berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah.
Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara juga amalan yang dianjurkan ketika kita berada di 10 awal bulan Dzulhijjah yang kelima adalah seseorang beramal dengan amal soleh yang dampaknya tidak hanya untuk kita, tapi berdampak untuk orang lain. Atau disebut dengan al-a'mal as-salihah al-muta'addiyah. Beramal soleh yang dampaknya tidak hanya untuk kita, tapi berdampak untuk orang lain kebaikan tersebut. Apa di antaranya? Para ulama menyebutkan di antaranya adalah bersedekah, memberikan makan, menyambung tali silaturahim, memudahkan kesusahan orang, ya, berdakwah, mengajarkan ilmu. Ya. Maka ini salah satu bentuk-bentuk amal soleh yang sifatnya muta'addiyah. Makanya sebetulnya pondok itu bagusnya kada libur. Ya, biar guru-guru itu di 10 awal bulan Dzulhijjah itu bisa mengajarkan ilmu. Ya, mengajarkan ilmu. Ya. Maka ya sebetulnya di 10 awal bulan Dzulhijjah itu waktu seseorang berdakwah, mengajarkan ilmu, karena itu adalah amal-amal soleh yang sangat agung. Ya. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis Abdullah bin Amr menjelaskan keutamaan, ya, di antara keutamaan, ya, memberikan makan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Islam apa yang baik?" Kata Nabi SAW, engkau memberikan makan, mengucapkan salam terhadap yang engkau ketahui dan terhadap orang yang tidak engkau ketahui. Maka ya, dikatakan oleh Nabi, Islamu khair. Islam yang baik itu adalah orang yang memberikan makan. Maka khusus di 10 awal bulan Dzulhijjah, apalagi di situ ada orang berpuasa, Anda membukakan orang puasa, maka ini amal saleh yang besar. Dan seharusnya di masjid itu tidak perlu membuka donasi. Kita yang datang. Ya, tidak perlu pengurus masjid itu capek-capek ya membukakan donasi. Kita yang datang. Jadikan di sini berbuka puasa. Duitnya kayak saya yang nanggung. Ya, maka seorang muslim, ya, apalagi 10 awal bulan Dzulhijjah, lebih utama daripada ya 20 bulan Ramadan. Ya. Maka ini kesempatan ya seseorang bersedekah dalam bentuk membukakan puasa ataukah memberikan makan yang lain. Kemudian juga ya, di antara ya, amal yang sangat ditekankan adalah berdakwah, mengajarkan ilmu. Ini sangat bermanfaat. Anda seorang guru, ya, ajarkan ilmu tersebut ya di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kalau tidak ada, ya ajarkan kepada anak dan istri Anda. Ya, berdakwah kepada keluarga, menyambung tali silaturahim. Ini amal-amal yang sangat agung. Kalau kita biasanya di hari-hari biasa silaturahim itu jarang, ya, 2 bulan sekali, sebulan sekali, maka pada 10 awal bulan Dzulhijjah kita berincak mendatangi ke rumah keluarga kita. Kadang kita ini terbalik, subhanallah ya. Masyarakat zaman sekarang terbalik. Mengunjungi kawan itu bilang tiap hari. Mengunjungi kawan itu hampir tiap hari. Sampai kawan ini kadang-kadang kalau ingin datang dikuncinya lawang. Saking seringnya ya orang berziarah. Tapi ziarah terhadap keluarga itu jarang. Kita itu fenomena zaman sekarang. Orang mengunjungi dinsananya, mengunjungi pamannya, mengunjungi ya kerabat dekatnya itu jarang. Bahkan mengunjungi kawan itu paling rincak. Dan itu fenomena yang ada, ini keliru sebetulnya. Seharusnya kita mengunjungi kerabat dekat kita itu yang paling banyak, menyambung tali silaturahim itu yang paling banyak. Ya, bukan mengunjungi kawan kita. Baik. Kemudian di antara amalan juga yang penting ya, selain amalan yang saya sebutkan tadi adalah ya, kalau kita punya orang tua yang masih hidup ya, orang tua yang masih hidup, salah satunya maka berbakti pada 10 awal bulan Dzulhijjah itu besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ayul amali ahabbu ila Allah?" Ya. Beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, amalan apa
yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qultu summa'i, kemudian aku berkata, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Kemudian kata Nabi, birrul walidain, yaitu berbakti kepada dua orang tua. Qultu summa'i, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Kemudian kata Nabi, al-jihadu fi sabilillah, kemudian dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Anda punya masih ada orang tua, masih hidup kedua-duanya, sekarang kesempatan kita tuh berbakti ya. Datang ke rumahnya, sering-sering kita ziarah. Khususnya pada 10 awal bulan Dzulhijjah, kalau bisa tiap hari. Kalau Anda mungkin dulu berhalat hari datang, kalau bisa tiap hari. Anda datang tiap hari ke rumah orang tua Anda. Karena itu adalah amal yang luar biasa. Ya, amal yang sangat-sangat agung. Orang itu, ya kadang itu berbakti kepada dua orang tua ini, orang kalau disebutkan berbakti kepada dua orang tua, semuanya tersentuh. Tetapi kita tidak hanya terbatas tersentuh saja, dieksekusi di dalam bentuk perbuatan. Ya, sering saya menghadapi orang itu kadang nangis terhadap orang tua, tapi kada dieksekusi, tidak diziarahi orang tuanya, apa macam, sebatas penyesalan. Ya, datang ke rumah orang tua, kunjungi, ya, bawakan sesuatu, bahagiakan dia. Ya, bukan kita itu ketika diberitakan berbakti kepada orang tua nangis sudah selesai, setelah itu ada lagi kepada orang tua. Cuma sekedar nangis itu dia cukup sudah. Berbakti enggak, berbakti itu Anda datang ya ke rumah orang tua, ya apa yang dia butuhkan, lihat hajatnya, ya apa yang dia perlukan, itu ya berbakti yang luar biasa seorang anak kepada dua orang tua. Ya, itu yang dibutuhkan oleh orang tua, apalagi pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka ini menjadi prioritas bagi seorang muslim. Ya, muslim yang cerdas, bagaimana dia mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Afwan, ini sudah adzan nggak? Belum. Taib. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara juga amalan yang dianjurkan ketika kita berada di 10 awal bulan Dzulhijjah, tentunya adalah beribadah kurban. Disunnahkan ya kita juga berkurban ya, dan ini juga amalan yang agung seseorang mengerjakannya pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka ini ada 7 amalan yang ditekankan ketika kita berada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian di sini saya ingin menyebutkan satu permasalahan yang penting ya, dari permasalahan 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini adalah masalah takbir. Tadi saya sudah singgung di awal bahwasanya disunnahkan kita bertakbir pada masuk 10 awal bulan Dzulhijjah. Takbir di 10 awal bulan Dzulhijjah atau takbir secara umum, para ulama membagi takbir itu 2. Ada yang namanya takbir muqayyad, ada yang namanya takbir mutlaq. Takbir mutlaq itu adalah takbir seseorang bertakbir ketika masuk 10 awal bulan Dzulhijjah. Masuk tanggal 1 Dzulhijjah langsung kita bertakbir sampai tanggal 9. Maka itu disebut dengan sampai tanggal hari tasyrik. Seseorang bertakbir. Kemudian para ulama mengatakan bahwasanya ya ini takbir mutlak. Kemudian yang kedua ada namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu adalah seorang bertakbir setelah habis sembahyang. Setelah habis sembahyang, habis sholat fardu kita bertakbir. Ini disebut dengan takbir muqayyad. Kapan takbir muqayyad ini? Takbir muqayyad ini ya disyariatkan ya ketika ya seseorang itu masuk pada tanggal 9 Dzulhijjah, pada hari Arafah. Jadi pada pagi harinya, subuhnya tanggal 9 Dzulhijjah, di situ kita sudah bertakbir dengan takbir muqayyad. Dan ini khilaf di kalangan para ulama kapan memulai waktunya. Yang rajih wallahu alam bahwasanya dimulai di waktu tanggal 9 Dzulhijjah, di waktu fajar hari Arafah. Kita bertakbir dengan takbir muqayyad sampai kapan? Sampai tanggal 13 habis asar. Maka ini adalah takbir muqayyad. Maka sunnah seseorang bertakbir dengan takbir muqayyad ini. Kemudian masalah yang kedua berkaitan dengan takbir ini adalah takbir ini diucapkan setelah istighfar atau sebelum istighfar. Karena kita setelah sholat itu disunnahkan pertama kali kita mengucapkan istighfar tiga kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Thauban radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW ya idzan sarafa
min salatihi istaghfara salasan. Kata Sauban, sesungguhnya Nabi SAW, jika beliau selesai dari sholatnya, beliau langsung beristighfar tiga kali. Oleh karenanya para ulama berselisih, kapan diucapkan takbir ini? Kita bertakbir Allahu Akbar ini sebelum istighfar ataukah setelah istighfar? Jumhur ulama melihat takbir ini diucapkan sebelum kita beristighfar. Jadi pertama kali kita memulai, kita bertakbir. Setelah kita bertakbir, baru kita beristighfar. Kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Sebagian ahlul ilm mengambil hadis Sauban. Mereka mengatakan istighfar dahulu, baru setelahnya bertakbir. Tetapi wallahu alam, dalil secara khusus tidak disebutkan Nabi bahwasanya Nabi setelah salam itu langsung beristighfar. Yang ada adalah dijelaskan Nabi setelah salam beliau langsung bertakbir. Maka kata para ulama, maka disunnahkan bertakbir setelah salam. Adapun setelah selesai takbir, kita baru beristighfar. Wallahu ta'ala alam, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya, tafadhol silahkan. Dan sisa waktu yang ada, wallah. Baik, kalau yang bertanya, tafadhol. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, adakah bilangan tertentu tentang masalah takbir ini? Pertama, tidak ada bilangan tertentu. Tidak ada bilangan tertentu. Tetapi siaknya, alfaz takbir itu banyak. Ya, lafaz bentuk takbir itu banyak. Di antaranya ada takbir Abdullah bin Mas'ud, dan itu takbir yang sering kita ucapkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, ini takbir datang dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, kemudian juga takbir, kadang takbir itu orang bertakbir dengan takbir Abdullah bin Abbas. Takbir beliau mengatakan Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar ajal, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, maka ini takbir ya Abdullah bin Abbas. Maka banyak ya takbir-takbir dari takbir sahabat itu Salman Al-Farisi. Alfaz takbir itu sangat banyak. Adapun bilangannya tidak ditentukan, ya. Berapa saja terserah, ya. Kemudian yang kedua, apakah harus dipandu oleh seorang imam atau tidak? Masing-masing bertakbir. Seseorang masing-masing bertakbir. Kalau bertepatan dengan imam kan masalah. Tapi bukan maksudnya dipandu oleh seorang imam. Sunnahnya masing-masing seseorang bertakbir. Kecuali dalam rangka ta'lim mengajari. Tapi saya kira zaman sekarang di masjid orang pada hafal semua sudah takbir. Ya, bukan apa? Tidak perlu lagi diajari. Kecuali mungkin di desa orang tidak hafal takbir, maka tidak ada masalah. Tapi kalau masyarakatnya sudah hafal, maka masing-masing bertakbir. Ya. Taib. Ada lagi yang lain? Silakan. Salat malam itu boleh dilaksanakan berjamaah, boleh. Salat malam itu boleh dilaksanakan berjamaah, boleh dilaksanakan sendiri. Maka kalau ada seseorang, ayo kita salat berjamaah misalnya di masjid dan yang lain, maka insya Allah tidak mengapa. Karena emang salat malam itu boleh dilaksanakan berjamaah. Boleh juga dilaksanakan sendiri. Maka orang kalau lebih khusyuk dia sendiri, salat sendiri. Kalau dia lebih nyaman berjamaah, ya salat berjamaah. Maka kembali kepada masing-masing orang. Ya. Allah ta'ala alam. Taib. Ada lagi yang lain? Apakah ada cara untuk berbakti kepada orang tua dari jauh? Ya, berbakti kepada orang tua itu salah satu berbakti kepada orang tua adalah mengunjunginya. Itu salah satu bentuknya. Bentuk berbakti kepada orang tua tentu banyak. Pertama, apa? Memasukkan kebahagiaan. Ya, ketika berpender kita memasukkan kebahagiaan. Itu salah satu bentuk berbakti. Kemudian yang kedua adalah
seseorang ya berbakti kepada dua orang tua, memenuhi kebutuhannya, apa yang dia perlukan, ya itu juga bentuk berbakti. Kemudian ketiga adalah bentuk berbakti kepada orang tua adalah mentaati apa yang dia perintahkan, ya selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ini bentuk berbakti. Ya. Kemudian yang keempat kata para ulama, bentuk berbakti kepada orang tua adalah tidak berkata-kata kasar, tapi berkata-kata lemah lembut terhadap mereka. Ini bentuk berbakti. Ya, maka kalau seandainya kita terhalangi dari untuk mendatanginya, maka jangan terhalangi dari berbakti dari sisi yang lain. Dari berkata lembut, memasukkan kebahagiaan, memenuhi keperluan beliau apa yang bisa kita penuhi, dan seterusnya. Itu juga bagian dari berbakti kepada dua orang tua. Taib. Ini juga ada pertanyaan, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang nampak jelas masih suka bermaksiat, padahal sudah diberikan nasihat dengan baik. Nah justru ini ya tantangan, justru ini kita disuruh, apalagi melihat orang tua kita berada dalam akidahnya menyimpang misalnya, berada dalam misalnya ya dia sering melakukan kesyirikan misalnya, sering datang ke dukun dan semisalnya. Maka ini bakti terbesar Anda adalah menyelamatkan dia dari akidah yang tidak benar. Itu bakti terbesar. Itu melebihi ketimbang Anda mengasih uang, mengunjungi. Itu lebih besar pahala di sisi Allah ketika Anda mengeluarkan orang tua Anda dari perkara syirik, perkara bid'ah, perkara khurafat menuju perkara akidah yang benar. Itulah bakti yang sebenar-benarnya. Nah, kadang kita itu tidak peka, ya. Kadang itu tidak peka. Dulu kita Syekh Abdul Razak dulu ngajar kita ya. Beliau sering sekali ya di ceramah beliau itu sering sekali memperhatikan orang itu selalu perhatian terhadap orang terdekatnya. Kita itu sering kada perhatian, selalu perhatian sama kawan aja, kawan kita ini. Iya, datang masjid taklim kah kadakah? Orang terdekatnya ada pernah dia perhatian, di sananya ada pernah dia perhatian, orang tuanya tidak pernah dia perhatian. Kalau kawannya kada ke masjid, abud ini luar biasa. Tapi keluarganya sendiri tidak pernah abud dia. Langsung alasannya, ya Nabi Nuh aja kayak itu anaknya Sidin. Pasti alasannya gitu, kada kawan macam. Ini cara berpikir yang salah. Ya, cara berpikir yang salah demikian. Seorang justru orang terdekat kita itu yang kita kejar, ya, yang kita semangat, apalagi ini orang tua, ya. Maka kalau kita lihat, oh orang tua saya ini belum paham manhaj salaf, itu kita himati, kita dakwai apa caranya orang tua kita ini mengenal manhaj salaf, tentu dengan cara menyampaikan dengan lemah lembut, bukan dijauhi. Sidin bermaksiat, Sidin merokok lagi masih, ulun kadang lagi datang ke rumah ini kalau pengen kada sampai berokok. Ya bukan caranya demikian, justru kita mendekati, ya bagaimana caranya pelan-pelan. Namanya orang tua, kalau menasihati orang tua itu tidak mau digurui. Ya orang tua itu tidak mau digurui, Sidin itu hendaknya didengarkan. Ya makanya mendakwah orang tua itu paling terbaik adalah dengan akhlak. Kita menunjukkan di depan beliau itu akhlak yang baik. Orang tua itu mudah tersentuh dia. Dia melihat anaknya bagus, cucunya baik, tersentuh dia. Dia sangat mudah tersentuh dan itu menerjemahkan 1000 kata-kata kita yang tidak bisa kita ungkapkan. Kita mengatakan pianis syirik bid'ah baik diancam di neraka ada kawa. Kita ucapkan demikian dengan perbuatan kita, ya itu menyampaikan apa tersebut, ya bahwasanya ini tidak boleh. Dengan apa? Dengan akhlak. Ya itu penting, ya. Seseorang menampakkan di hadapan orang tuanya akhlak yang baik. Karena orang tua itu senang dia dengan melihat sikap yang baik, ya, dan dia tidak senang kalau dia didikte. Ya digurui, ya ada sebagian orang tua, ya orang tua itu macam-macam. Ada orang tua itu yang penuh hikmah. Orang itu makin tua, 40 ke atas ya makin bijak. Makanya antum melihat itu orang usia 50, 60 kededa gurusuk-gurusuk tidak ada. Ya dia akan tenang, bijak pikirannya. Ya karena dia sudah makan garam. Ya makanya orang kalau sudah tua itu jarang tertipu. Sudah jarang tertipu. Orang sudah tua itu jarang tertipu. Sering tertipu, coba antum perhatikan adalah anak-anak muda. Kenapa? Karena anak muda itu gurusuh-gurusuh. Ya. Kalau orang tua, ya antum bawa aja berbisnis orang tua, jarang tertipu. Kalau orang ada menipunya sudah tahu mah ini bahari kayak ini, pangkelakuan aku bahari. Ya. Dia sudah banyak makan garam. Sudah mengerti dia pengalaman hidup. Maka dia keluar dari apa? Hikmah dari mulutnya. Makanya kata Nabi, al-barakah ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama orang-orang tua di antara kalian. Baik itu tua dari sisi berbesar dari sisi ilmu atau besar dari sisi usia.
Karena orang usia itu banyak dia pengalaman hidupnya, akan keluar hikmah dari mulutnya. Maka orang tua itu kalau dia, ada yang orang tua itu hikmah ya, dia dinasihati mau. Ada sebagian tidak mau. Dia cukup melihat akhlak, dengan akhlak dia berubah. Maka kita pintar-pintar ya mendakwahi orang tua kita. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Semoga Ustadz dan keluarga serta seluruh jamaah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustadz, kalau memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, mana yang lebih afdal? Melanjutkan puasa Daud, kemudian puasa Arafah, atau puasa dari tanggal 1 sampai 8 dan puasa Arafah? Sebetulnya tidak masalah. Dia kalau mau puasa Dzulhijjah tidak ada masalah, atau dia puasa Daud juga tidak masalah. Ya, karena secara umum juga dia ketika dia berpuasa pada puasa Daud, dia berpuasa juga pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka tidak ada masalah. Kedua-duanya kalau dia ingin lanjutkan Daud juga insya Allah afdal, atau dia berhentikan kemudian dia pengen puasa Dzulhijjah berturut-turut juga afdal ya. Insya Allah tidak masalah, karena puasa Daud itu juga dia bagian dari puasa 10 awal bulan Dzulhijjah. Wallahu a'lam. Taib. Ada lagi? Waalaikumsalam. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, masalah apa bedanya antara orang yang satu ekor kambing itu untuk satu jiwa dengan pemahaman satu ekor kambing itu untuk satu keluarga. Sebetulnya dimaksudkan satu jiwa itu yang memiliki kambing, kambing tersebut, sehingga nanti yang dilarang untuk mencukur rambut, memotong kuku ketika masuk 10 awal bulan Dzulhijjah yang memiliki hewan tersebut, yang memiliki nama atas hewan tersebut. Nah, adapun yang dimaksudkan diikut sertakan dalam keluarga itu bukan yang memiliki hewannya, tetapi dari sisi ikut serta dalam pahala. Jadi dia masuk dalam sisi pahala. Contoh, saya berkorban menyembelih seekor kambing atas nama saya, Haikal. Ya, saya ikut sertakan istri saya, anak saya. Istri dan anak saya ini bukan memiliki hewan ini, tapi dia ikut serta mendapat pahala ketika saya berkorban. Ini maksudnya. Tetap dia satu kambing itu untuk satu jiwa. Tapi yang memiliki kambing ini siapa? Saya yang berkorban. Yang dilarang untuk mencukur, memotong kuku, siapa? Saya, bukan istri dan anak saya. Istri dan anak saya dia dapat pahala ya karena saya mengikut sertakan di dalam, dan sunnahnya demikian. Orang yang mungkin tidak mampu dia berkorban untuk anggota keluarganya, maka sunnahnya dia ketika dia berkorban, dia ikut sertakan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, semacam itu. Ya, jadi sebetulnya tidak bertentangan. Maksudnya yang satu kambing itu yang memiliki hewan, memiliki nama, itu cuma satu orang. Adapun pahala itu boleh diikut sertakan orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Kemudian yang kedua, dosa yang tidak diketahui apakah ada, atau dosa yang dikerjakan secara sembunyi-sembunyi, apakah ada istighfar khusus atau semacam apa. Pertama, menghapuskan dosa itu ada 3 macam.
disebut oleh para ulama. Pertama adalah menghapuskan dosa itu adalah amal kebaikan, amal soleh. Amal soleh itu menghapuskan dosa. Makanya kata Nabi, wat bi sayyi'atil hasanah tamhuha. Kata Nabi, ikutilah perbuatan jelek tersebut dengan perbuatan baik. Niscaya dia akan menghapusnya. Yang kedua, dosa itu dihapuskan dengan istighfar. Dengan seseorang beristighfar kepada Allah. Dengan kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, dosa itu dihapuskan. Kemudian yang ketiga, yang menghapuskan dosa itu dengan taubat. Seseorang bertaubat itu apa? Dia berazam, bertekad bulat di dalam hatinya, tidak mau lagi kembali perbuatan dosa tersebut, kemudian dia menyesali atas perbuatan dosanya. Kalau orang melakukan demikian, maka dia dikatakan dia telah bertaubat. Orang kalau bertaubat dari dosa, maka Allah hapuskan dosanya. Maka kalau dikatakan apakah ada kiat-kiat khusus, taubat khusus, tidak ada. Semacam itu saja, bertaubat. Imma dia mengerjakan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu menghapuskan dosa kita, atau dia beristighfar kepada Allah, atau dia bertaubat. Dan seorang muslim wajib bertaubat kalau dia melakukan dosa besar. Ya, seorang muslim disuruh oleh Allah bertaubat. Bertaubat itu hukumnya wajib, bukan sunnah, tidak. Bertaubat itu hukumnya wajib. Kata Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah engkau semuanya terhadap dosa-dosamu, wahai orang-orang beriman. Makanya keliru orang itu kalau dia berbuat maksiat, dia tunda-tunda ya taubatnya. Ada pemikiran manusia, kebanyakan kita tuh kadang-kadang gini. Kebanyakan orang berpikir, masih melakukan maksiat, puaskan aja dulu, hanya bertaubat sekalian. Kadang-kadang berpikir demikian. Jadi dipuaskan dulu, baru bertaubat sekaligus. Ini salah. Kita disuruh bertaubat yang mampu kita bertaubat. Kalau nggak bisa semua, apa yang kita bisa bertaubat. Ya. Karena orang itu kalau dia bertaubat, dia akan menarik kepada amal soleh. Dia akan dikeluarkan dari perbuatan maksiat. Tetapi semakin kita tidak bertaubat, semakin kita masuk ke dalam jurang maksiat. Ya. Maka setiap kali kita berdosa, langsung bertaubat kepada Allah. Walaupun mungkin besok dia ulangi lagi, besok taubat ulang. Bukan mempermainkan. Manusia emang kayak gitu. Sampai manusia itu menjadi betul-betul dia berazam betul meninggalkan perbuatan dosa. Maka antum apa saja berbuat dosa, langsung bertaubat kepada Allah. Langsung bertaubat kepada Allah. Ya. Bukan dikumpulkan. Dosa itu dikumpulkan baru sekalian. Tidak. Tapi setiap berbuat dosa, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi di belakang. Iya. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Masalah mengenai umrah, apakah umrah itu hukumnya wajib? Ya, khilaf ulama. Di kalangan para ulama ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Wallahu taala alam. Zahir dari perkataan ahlul ilm bahwasanya umrah itu hukumnya wajib bagi orang yang diluaskan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, masalah tentang mengunjungi ya hari raya apakah hari raya Idul Adha itu atau Idul Fitri itu hari raya tersebut hukumnya wajib sholat hari rayanya atau tidak? Emang di sini khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang benar adalah pendapat jumhur ulama bahwasanya sholat hari raya itu tidak wajib tapi dia sunnah. Hadisnya apa? Hadis Talhah ibnu Ubaidillah. Ya, dan hadis Dimam ibni Sa'labah. Kedua-duanya datang kepada Nabi SAW bertanya apa yang Allah wajibkan atas mereka. Kemudian dikatakan oleh Nabi adalah khamsu salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Wajib atasmu melaksanakan salat 5
waktu. Kemudian sahabat ini bertanya, adakah lagi selain ini wahai Rasulullah? Tidak ada, kata Nabi, illa an tatawwa. Tidak ada kecuali sholat sunnah. Mafhum dari hadis ini, kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya selain dari sholat 5 waktu ini sholatnya adalah sholat sunnah. Sebagian ulama memandang tidak, sholat Idul Adha atau Idul Fitri itu hukumnya wajib. Mereka berdalil apa? Perintah hadis Ummi Atiyah tadi yang disebutkan, wa umarul huyyat ayatazilna musallal muslimin. Diperintahkan huyyat, orang wanita haid, ayakhrujna fil idain, agar keluar pada sholat Id, ya, dan diperintahkan untuk menghindari untuk sholat saja, tapi disuruh dia keluar dari rumahnya. Makanya kata para ulama, ketika diperintahkan wanita haid untuk keluar menghadiri sholat, menunjukkan itu wajibnya sholat. Kemudian mereka membantah hadis Dimam Ibn Sa'lab yang kita sebutkan tadi. Kata mereka, kata Nabi, illa anta tawwa, itu syariat belum sempurna. Syariat belum sempurna, karena syariat Islam itu ya terus bertambah sampai Nabi meninggal. Kata mereka pada saat itu sholat Idul Adha belum wajib, karena syariat itu bertambah terus. Ya. Tetapi perkataan ini bisa diterima kalau seandainya kita mengetahui sholat Id itu datang perintahnya belakangan. Ya. Tapi kita nggak tahu mana yang lebih duluan. Ya, apakah sholat Id yang diperintahkan, ya, huyat, ataukah hadis kasus Dimam Ibn Sa'lab tadi. Maka yang rajih wallahu taala alam, pendapat jumhur. Ya, pendapat jumhur ulama, ya, bahwasanya sholat Id itu, ya, sholat Id itu hukumnya sunnah. Adapun sholat Jumat gugur dengan bertemunya sholat Id, itu sebetulnya semua hadisnya terdapat cacat. Ya, terdapat cacat. Tapi sebagian ulama ada yang menghasankan karena banyaknya jalur, ya, tetapi tidak ada satu hadis pun dari hadis itu, baik itu hadis Zaid bin Arqam dan yang lainnya, kecuali ada kritik dalam sanadnya. Sehingga banyak sekali ahlul ilm mengatakan sanadnya tidak sahih, ya. Sehingga jumhur tidak mengambil pendapat tersebut, sehingga mereka mengatakan bahwa sholat Idul Adha, Idul Fitri itu sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Kemudian masalah tentang seseorang mengunjungi orang sakit, apakah itu sama dengan seseorang menyambut suatu rahim? Tentu menyambut suatu rahim lebih afdal, ya, karena itu lebih diperintahkan. Tapi juga mengunjungi orang sakit itu juga amal saleh, ya. Kalau bisa kita lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah, tentu itu lebih baik. Secara umum 10 awal bulan Dzulhijjah itu amal soleh apa saja yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kalau bisa bahasa kita sapu bersih semua. Tapi kalau nggak bisa, ya prioritas tadi yang disebutkan tadi, oh ini itu yang kita kerjakan. Ya, kalau bisa semua jenis amal soleh kita kerjakan, maka lakukan. Ya, lakukan. Tapi kalau tidak bisa, maka kita jadikan skala prioritas ini yang saya kerjakan. Wallahu a'lam. Baik. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, apakah semua dosa? Iya, semua dosa itu diperbesar hukumannya. Ya, diperbesar hukumannya. Semua dosa jenis apapun, ya, dosa apapun dikerjakan dia akan diperbesar. Ya, hukumannya berbeda dengan dosa-dosa dikerjakan di selain bulan haram. Ya, tetapi perlu digarisbawahi tidak dilipat gandakan. Dosa tidak dilipat gandakan tapi diperbesar hukumannya. Apa Ustaz bedanya? Dilipat gandakan, apa dampak perbedaannya? Perbedaannya adalah seseorang nanti kalau di hari kiamat itu nanti ada timbangan al-mizan, ditimbang. Kalau dosa itu dilipat gandakan, maka dia akan memperberat timbangan. Ya, dia akan memperberat timbangan. Tapi kalau dosa itu diperbesar hukumannya, dia tetap satu dosa, tidak memperberat timbangannya. Ini beda antara dilipat gandakan dengan diperbesar. Jadi saya kasih contoh, misalnya perbandingan. Anda berbuat satu dosa, dilipat gandakan, dosanya menjadi 2 misalnya. Dengan satu kebaikan di timbangan, maka ini lebih berat dosa. Anda punya satu dosa, tapi diperbesar hukumannya dengan satu kebaikan, maka sama timbangan.
Satu dosa dengan satu kebaikan itu bedanya. Ya, antara dilipat gandakan dengan diperbesar. Ya, para ulama mengistilahkan dilipat gandakan itu dilipat gandakan maksudnya dari sisi kualitas, bukan kuantitas. Dari sisi kualitas hukuman dilipat gandakan. Artinya bukan kuantitas dosanya, tapi kualitasnya. Adapun masalah berkurban, boleh tidak kita berkurban untuk istri kita tahun depan? Boleh, tidak ada masalah. Yang penting suaminya mau, ridho. Atau dia berkurban untuk neneknya, atas nama neneknya. Kemudian diikut sertakan mereka semua dalam pahala. Boleh, kalau neneknya mau ikut sertakan kita dalam pahala. Iya. Maka boleh kita berkorban atas ya nenek kita ini getpian apa macam. Maka punya beliau. Maka tidak ada masalah. Ya, itu kembali kepada kita mau apa tidak. Ya, karena pada asalnya boleh seseorang selama orang itu dalam tanggungannya dia tidak ada masalah. Nah, lain halnya orang itu di luar tanggungan kita. Contoh misalnya saudara yang pisah rumah. Ya, saudara kita sudah nikah, berkeluarga, dia pisah rumah, kemudian kita berkorban untuknya, kita kasih uang berkorban, sedangkan kita tidak berkorban. Itu keliru. Kita yang berkorban. Ya, kita yang berkorban. Apakah dia dimasukkan? Tidak dimasukkan, karena dia bukan di bawah tanggungan kita. Tapi kalau masih di bawah tanggungan kita, misalnya ayah yang kita nafkahi, ibu yang kita nafkahi, maka boleh kita jadikan kurban itu untuk ibu kita, kemudian kita ikut serta di sana sama beliau dalam sisi pahala, tidak masalah. Ya, itu kembali kepada orang yang memiliki uang, kepada siapa dia arahkan dari keluarga yang dia tanggung. Wallahu taala alam. Ulun kira cukup pertemuan kali ini, kita tutup dan doa kepada majelis. Oh, ada terakhir nggih kalau pas. Terakhir nggih. Terakhir ya. Puasa Daud itu dimaksudnya dalam setahun dia terus menerus puasanya. Sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa. Itu puasa Daud. Sampai setahun, maksudnya setahun. Tapi kalau dia nggak sanggup, insya Allah misalnya selama 2 bulan dia kayak gitu ya, rutinitas, insya Allah dia dapat puasa Daud. Tapi dimaksudkan puasa Daud itu sampai satu tahun dia demikian rutinitasnya. Tapi kalau dia nggak bisa, sudah sebulan sudah kada sanggup menyerah, kada sanggup Senin Kamis saja misalnya. Karena apa? Insya Allah dia dapat pahala puasa Daud alaihissalam. Wallahu taala alam. Kita tutup dan doa kepada majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.